Chani adalah seorang wanita 28 tahun dari Malaysia yang bekerja sebagai analis teknologi informasi di Amerika Serikat. Dia adalah pemegang sabuk hitam dalam seni bela diri. Tujuan Chani pergi ke Amerika adalah untuk kuliah dan juga belajar bidang ekonomi di Hawaii. Dia bertemu suaminya, Brandon Ong, dan mereka menikah tahun 2001 dan tinggal di San Diego. Pada awal 2003, mereka harus terbang ke Malaysia karena ayah Brandon sakit kanker, tetapi kemudian kondisinya membaik. Jadi, pasangan ini berencana kembali terbang ke Amerika pada 14 Juni 2003. Sehari sebelumnya, Chani makan malam perpisahan bersama keluarga dan teman dekatnya di sebuah restoran di Kuala Lumpur. Setelah makan, Chani melihat ibunya sudah tampak mengantuk, sehingga dia berinisiatif mengantar ibunya pulang. Chani berjalan sendirian menuju parkiran basement untuk mengambil tiket parkir, sementara itu ibu dan adiknya menunggu dekat mesin pembayaran otomatis. Tetapi setelah ibu dan adiknya menanti selama 20 menit, mereka pun menjadi khawatir. Kakak perempuannya mencoba menelpon Chani 2 kali, tetapi masuk ke voicemail. Berdua, mereka langsung menuju tempat parkir dan ternyata mobil Proton ungu hilang. Setelah memohon kepada satpam, mereka melihat rekaman CCTV dan tampak Chani ternyata diculik orang tak dikenal. Pada 14 Juni 2003 pukul 12 siang, 2 polisi berpakaian preman berpatroli menggunakan sepeda motor berhasil menemukan mobil milik Chani. Pada waktu itu, Chani masih hidup. Salah satu petugas menunjukkan ID-nya, kemudian meminta KTP kedua penumpang itu. Setelah menerima KTP keduanya, sang petugas meminta mereka keluar dari mobil. Tetapi sang laki-laki yang bernama Najib menolak dan dia memerintah penumpang wanita yang adalah Chani untuk tidak turun. Najib adalah seorang pria beristri dan mempunyai 2 anak. Dia bekerja sebagai pencuci kabin kapal terbang. Najib sangat mengenal TKP karena dulu pernah bekerja di sana. Sebenarnya saat itu, Chani sudah membuat isyarat tangan kepada para petugas, tetapi sayang mereka tidak memahaminya. Secara tiba-tiba, Najib tancap gas dan para petugas yang masih memegang KTP mereka pun tidak bisa menghalangi. KTP yang ada di tangan petugas kemudian menjadi petunjuk utama untuk mengidentifikasi orang yang terakhir bersama Chani. Dengan cepat, kedua petugas menembak ke arah mobil dan berusaha mengejar, tetapi sayangnya mobil berhasil lolos. Sekalipun demikian, para petugas berhasil mendapatkan kartu ID pelaku. Seorang saksi bernama Aminah sempat melihat mobil Proton dan tampak seorang wanita yang adalah Chani yang masih hidup ada di dalamnya. Saat itu, Najib sedang mengganti ban yang tertembak peluru polisi. Saat itu, Aminah, yang hanya berjarak 6 meter dari mobil Chani, sedang menunggu mobil kakak iparnya. Najib bahkan mendekatinya untuk meminjam dongkrak untuk melepas ban. Aminah mengatakan dia sempat melihat wanita di dalam mobil membuat wajah aneh ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, Aminah mencatat nomor mobil tepat sebelum Najib melaju lagi. Bersama iparnya, Aminah memberikan nomor plat mobil mencurigakan itu. Setelah itu, Najib memperkosa Chani di dalam mobilnya di bawah jembatan yang masih dalam tahap pembangunan. Kemudian, Najib menusuk Chani 2 kali dan menewaskan dia. Setelah tewas, jenazah Chani dimasukkan dengan cara didorong ke dalam lubang sempit di pinggir jalan raya. Najib menimbuni jenazah itu dengan 2 ban besar berisi semen. Kemudian mobil ungu itu ditinggalkan di ruko terdekat oleh Najib. Najib, si pembunuh, meninggalkan TKP dengan naik taksi. Keesokan harinya, Najib membeli bensin karena berencana membakar jenazah Chani. Dia pun kembali ke tempat pembuangan mayat dan menuang bensin ke lubang lalu membakarnya. Tanpa sepengetahuan Najib, seorang sopir van bernama Ismail menyaksikan adegan Najib bersama seorang wanita topless dalam sebuah mobil, tetapi mengira mereka adalah pasangan kekasih yang sedang berhubungan badan. Entah bagaimana caranya, Ismail berhasil mencuri ponsel milik Chani dari dalam mobil itu. Tetapi dia sudah menjualnya, sehingga membuat polisi menduga dia dan 2 temannya terlibat.
Tetapi setelah Najib tertangkap, dia dibebaskan. Pada 17 Juni pagi, seorang manajer konstruksi lapangan menemukan jasad Chani. Pada saat ditemukan, di lehernya terlilit kain, tangannya menyilang di dada, dan kakinya menjuntai keluar dari lubang. Polisi yang menangani laporan hilangnya Chani tiba di TKP dan membawa jenazah untuk diuji secara forensik. Keluarga Chani dihubungi supaya dapat mengidentifikasi mayatnya. Polisi juga mengamankan mobil Proton yang ditinggalkan pelaku. Hasil otopsi menunjukkan Chani dicekik sebelum tubuhnya dibakar. Tampak ada tanda-tanda pelecehan seksual. Pada 20 Juni 2003, Najib resmi ditangkap sebagai tersangka dan tes DNA Najib cocok dengan DNA yang ditemukan pada tubuh Chani. Pria tersebut mengakui membunuh Chani dan membuat pengakuan penuh atas kejahatan itu. Najib juga menunjukkan TKP kepada polisi. Menurut versi Najib, dia berada di pusat perbelanjaan itu hendak mencari seorang wanita yang membuatnya dendam. Wanita yang dia maksud adalah mantan majikannya. Dan parahnya, dia mengira Chani adalah mantan majikannya itu. Dia baru menyadari kesalahannya saat polisi preman yang menghentikan mobilnya membacakan nama wanita itu. Tetapi kalau sudah tahu identitasnya, kenapa pemerkosaan masih terjadi? Diketahui kemudian bahwa motif dia menculik dan memperkosa Chani adalah karena penampilannya yang menarik, cantik, dan ramping. Terlebih lagi, dia berjalan seorang diri di malam hari di tempat yang sunyi. Najib secara resmi didakwa atas pembunuhan dan perkosaan. Seluruh Malaysia geger mendengar berita itu. Setelah investigasi lebih lanjut, ternyata Najib pernah melakukan 4 perkosaan di tempat parkir, sehingga timbullah spekulasi bahwa dia adalah pemerkosa berantai. Namun, aparat kepolisian tidak bisa secara formal menuntut ataupun menyelidiki Najib atas kasus perkosaan tersebut, karena alasan para korban sebagian sudah menikah dan tidak mau identitasnya diketahui khalayak sebagai korban perkosaan Najib sebelumnya. Pemakaman Chani yang dilaksanakan pada 27 Juni 2003 dihadiri lebih dari 500 orang, termasuk beberapa politisi. 3 bulan setelah pembunuhan Chani, persidangan Najib dimulai. Jika terbukti bersalah atas pembunuhan, maka Najib menghadapi hukuman mati. Meski mengakui telah melakukan kejahatan, Najib mengaku tidak bersalah karena dipaksa polisi supaya membuat pengakuan dengan cara disiksa. Pengacara Najib yang bernama Hanif menentang keabsahan pengakuan yang dibuat Najib itu. Tetapi seorang hakim membantah hal tersebut. Terbukti di awal persidangan, Najib tampak santai dan tidak ada tanda-tanda luka fisik padanya dan secara sukarela membuat pengakuan. Dalam pembelaannya, pengacara berusaha membuktikan bahwa Najib bukanlah pembunuhnya dan mempertanyakan beberapa bagian dari kasus penuntutan. Dia mengatakan kenapa Chani tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari mobil saat Najib sedang sibuk mengganti ban, dan terlebih lagi, Chani adalah pemegang sabuk hitam yang pastinya bisa meloloskan diri dari Najib. Beberapa ahli membantah klaim pengacara itu karena sepertinya mengucapkan lebih mudah daripada dilakukan, dan korban tidak selayaknya disalahkan atas kegagalannya untuk melarikan diri. Seorang ahli lain juga mengatakan apa yang dibayangkan orang dengan kenyataan yang dihadapi korban pasti berbeda. Usai sidang yang berlangsung selama 10 hari, hakim memutuskan pengakuan Najib adalah barang bukti. Selain pengakuan dari mulut Najib, bukti forensik dan laporan ahli kimia juga mengaitkan Najib pada kejahatan tersebut. Pakaian Najib yang dikenakannya pada saat penculikan menunjukkan adanya DNA Chani. Kain yang dipakai mencekik Chani sama dengan jenis kain penyeka jendela pesawat yang memang adalah pekerjaan Najib. Kriminolog sekaligus psikiater membenarkan bahwa Najib tidak psikotik dan bisa bekerja secara normal. Dia juga masih bisa bergaul dengan keluarga, kolega, serta tetangga. Pada Agustus 2004, Najib dipanggil untuk memberikan pembelaannya. Setelah berdiskusi bersama ke-6 pengacaranya, Najib memilih tetap diam, yang pastinya sangat mengejutkan publik serta pengadilan. Memang sudah ditetapkan dalam undang-undang, jika tuntutan kejaksaan tidak dibantah,
dan terdakwa memilih diam, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas semua dakwaan di pengadilan. Pada Februari 2005, setelah menjalani persidangan selama 52 hari, hakim memutuskan Najib bersalah atas pembunuhan dan perkosaan atas Chani, dan dia dijatuhi hukuman mati. Setelah pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman mati, Najib mengatakan kepada wartawan bahwa dia menerima keputusan pengadilan, tetapi dia mengindikasikan hendak mengajukan banding atas vonis dan hukumannya. Hasil persidangan juga memberikan kelegaan atas keluarga Chani. Najib mengajukan banding atas vonis dan hukumannya, tetapi Pengadilan Tinggi Malaysia menolak bandingnya dengan menegaskan bahwa hukuman dijatuhkan berdasar bukti forensik terhadap Najib, sekalipun mereka menolak untuk mengakui bahwa pihak polisi bisa saja menekan Najib supaya mengaku. Selanjutnya, Najib mengajukan banding ke Pengadilan Federal Malaysia yang merupakan pengadilan tertinggi di sana, dan banding itu disidangkan di hadapan 5 hakim. Tetapi, Pengadilan Federal juga menolak bandingnya itu, yang secara efektif menuntaskan hukuman mati atas Najib bersama hukuman lainnya, yaitu 20 tahun penjara dan 10 pukulan tongkat. Najib tidak putus asa. Dia memohon belas kasihan dari Sultan Selangor supaya mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, namun permohonan gerasinya pun ditolak. Pada 23 September 2016, lebih dari 13 tahun sejak pembunuhan Chani, Najib yang berusia 40 tahun dieksekusi mati. Jenazahnya dikembalikan kepada pihak keluarga.